Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk. Iya. Sebelumnya saya mau nutup pintu terlebih dahulu ya. Iya. Baik, perkenalkan saya Bidan Denisa yang kebetulan pagi ini sedang berjaga di klinik ini. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Widastia Afika. Baik, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Mbak. Bagaimana? Saya kan baru 3 hari ini habis melahirkan. Ya. Tapi ASI saya itu keluarnya sedikit. Itu tanda-tanda bahaya habis melahirkan gimana ya, Mbak ya? Oh baik, aslinya keluarnya masih sedikit ya. Ya, nanti saya kasih konseling atau saya kasih KIE atau penjelasan tentang tanda bahaya habis melahirkan atau tanda bahaya pada masa nifas ya Ibu. Oh iya. Sebelumnya nanti prosedurnya Ibu bisa duduk di sini. Kemudian lama waktunya sekitar 5-15 menit Ibu. Iya. Ya, apakah Ibu setuju, Bu? Iya, Mbak. Nah, ada yang ditanyakan lagi Ibu? Nggak ada. Baik, jika tidak ada saya mau mempersiapkan alat terlebih dahulu dan saya mau mencuci tangan saya ya Ibu. Iya. Baik Ibu, saya sudah mencuci tangan dan sudah mempersiapkan alat. Nah, saya di sini mau menjelaskan ya Ibu. Nah, ini tanda-tanda masa nifas ya Ibu, bahaya pada masa nifas. Nah, kemudian apa itu masa nifas? Nah, masa nifas ini adalah masa setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan seperti keadaan semula hamil berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Kemudian masa nifas adalah dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari. Nah, setelah itu atau masalah setelah melahirkan bayi yaitu masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil Ibu. Oh iya. Nah, kemudian di sini ada apa itu tanda bahaya masa nifas? Nah, ini tanda bahaya masa nifas adalah suatu tindakan yang abnormal atau yang mengidentifikasi adanya bahaya atau komplikasi yang ada dan dapat terjadi selama masa nifas. Nah, apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi, bisa menyebabkan kematian Ibu. Ya Ibu. Kemudian, nah ini saya jelaskan apa tanda bahaya pada masa nifas. Nah, ini perdarahan pasca persalinan atau perdarahan setelah persalinan Ibu. Nah, ini perdarahan yang banyak, segera atau dalam 1 jam setelah melahirkan Ibu. Nah, ini sangat berbahaya Ibu dan merupakan penyebab kematian Ibu paling sering dan paling terjadi Ibu. Nah, dalam keadaan ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 2 jam, Bu. Nah, Ibu perlu segera ditolong untuk penyelamatan jiwanya. Perdarahan pada masa nifas dalam 42 hari setelah melahirkan, Bu, yang berlangsung terus-menerus disertai bau tidak sedap dan Ibu juga demam, juga merupakan tanda bahaya, Bu. Nah, kemudian yang kedua yaitu keluaran cairan berbau dari jalan lahir ya Ibu. Nah, yaitu keluarnya cairan berbau dari jalan lahir menunjukkan itu ada infeksi Ibu. Nah, hal ini bisa disebabkan karena metritis, abses pelvis. Nah, ini yaitu infeksi luka pada perineum Ibu atau karena luka abdominal. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, ada edema atau bengkak Ibu. Nah, ini bengkak di wajah Ibu dan tangan dan kemudian ada di kaki atau Ibu mengalami sakit kepala kemudian kejang-kejang, Bu. Dan bengkak pada wajah, tangan dan kaki bila disertai Ibu tekanan darah tinggi, kemudian sakit kepala atau pusing Ibu. Nah, yang keempat yaitu demam lebih dari 2 hari Ibu. Ibu sehat-sehat aja kan Ibu? Alhamdulillah, Mbak. Baik, nah ini demam lebih dari 2 hari yaitu pada masa Ibu nifas ini setelah melahirkan bisa disebabkan oleh infeksi juga Ibu. Nah, apabila demam disertai keluaran cairan berbau dari jalan lahir, nah kemungkinan ini Ibu mengalami infeksi jalan lahir Ibu. Nah, nih akan tetapi apabila demam tanpa disertai keluarnya cairan berbau pada jalan lahir Ibu, ini perlu diperhatikan adanya penyakit infeksi lain seperti demam berdarah atau malaria dan sebagainya Ibu.
Nah, ini yang kelima, payudara bengkak, merah disertai sakit. Nah, payudara bengkak, merah disertai sakit biasanya disebabkan karena bendungan payudara ibu atau ada infeksi payudara. Nah, kemudian yang keenam, Ya. yaitu ada gangguan psikologis pada masa pasca persalinan ibu. Nah, ini meliputi ibu merasa sedih, kemudian ada depresi ringan dan berlangsung singkat pada masa nifas. Ini bisa ada tanda-tanda atau ditandai dengan ibu merasa sedih, merasa lelah, kemudian ibu insomnia atau sulit tidur, Iya. dan ibu juga mudah tersinggung. Oh, iya. Nah, kemudian ibu juga bisa kehilangan konsentrasi atau sulit konsentrasi dan gangguan hilang dengan sendirinya dan membaik. Kemudian setelah 2-3 hari, kadang-kadang sampai 10 hari. Nah, kemudian jika depresi pada pasca persalinan atau setelah ibu melahirkan, nah, ini gejalanya mungkin timbul dalam 3 bulan ibu, 3 bulan pertama setelah persalinan. Atau bisa sampai bayi berusia selama 1 tahun, Bu. Nah, ini gejala yang timbul tampak sama dengan gejala depresi, kemudian sedih selama kurang lebih 2 minggu, kelelahan yang berlebihan, dan kehilangan minat terhadap kebahagiaan atau kesenangan ibu. Kemudian ada psikologis pada pasca persalinan atau setelah persalinan. Ini ide atau pikiran bunuh diri ibu. Nah, ini ancaman tindakan kekerasan terhadap bayi baru lahir. Ini bisa dijumpai atau ditandai dengan wajah curiga, atau ibu bisa halusinasi atau ilusi, seperti itu ibu. Nah, pada payudara ibu yang mengeluarkan ASI sedikit ini, mungkin pada masa pemulihan nanti bisa dilakukan pemijatannya ibu. Itu tidak bahaya, ibu tidak apa-apa. Dan ibu ini melahirkan juga masih dalam masa nifas 3 hari ya ibu. Iya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Apakah ibu sudah jelas, Bu? Sudah, Mbak. Nah, ada yang bisa ditanyakan lagi ibu? Nggak ada, Mbak. Sudah. Baik. Jika sudah, berarti nanti kalau ibu ada apa-apa atau ada keperluan lain, ibu bisa datang ke sini lagi ya ibu. Iya, Mbak. Baik ibu, terima kasih, ibu sangat kooperatif sekali dan baik sekali ya ibu. Makasih Dan- juga, Mbak. Ya ibu, semoga sehat selalu sama bayinya ya ibu. Iya. Baik, terima kasih ibu. Terima kasih, Mbak. Ya.